Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sedikit muzakarah dari Al-Ustadz Dr. Abdul Haq Al-Bantani. InsyaAllah kita sama-sama menjadi mustami' yang baik agar ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. InsyaAllah semuanya, mari kita dengar langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semua? Kumaha damang, how do you do? How are you? Mudah-mudahan di dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan hikmah, kesabaran, ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sedikit ngaji, kita muzakarah, tapi bukan ngaji akidah, bukan pula ngaji ibadah. Kita akan ngaji khusus bab muamalah. Bagaimana hutang piutang, bagaimana jual beli, dari mana duit didapatkan, kemana dibelanjakan. Ya, karena ini pun merupakan perkara yang penting bagi umat Islam. Kebanyakan ngaji akidah, ibadah, lupa dengan muamalah, sehingga salah satu penyebabnya adalah umat Islam dalam keadaan miskin, dalam keadaan bodoh. Sementara Nabi pernah berdoa, Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, anugerahkan kami hidayah, ketakwaan, afaf, dan kekayaan. Masya Allah. Dan kita pun berlindung daripada kemiskinan, termasuk bahwasanya meninggalkan keluarga kita dalam keadaan berkecukupan lebih disukai Allah daripada meninggalkan keluarga kita dalam keadaan miskin, apalagi sampai meminta-minta. Dan ingatlah bahwasanya tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oke, alhamdulillah, saya pun tesisnya S2 Ekonomi Islam tentang dinar dan dirham. Kita akan kupas sedikit demi sedikit supaya teman-teman semua bisa paham lebih jelas apa itu dinar dirham, bagaimana mendapatkannya, apa keuntungan dan kelebihannya. Oke, langsung saja. Saya akan buka nih, Masya Allah ya. Saya pun kalau nggak ngaji, nggak skripsi tentang dinar dirham, mungkin banyak yang belum paham. Nah, ini uang contoh ya, ini sampel uang perak. Nah, uang perak, saya akan buka contoh 1 dirham. Nah, ini uang dirham. Nampak ya? 1. Nah, ini saya punya tabungan lama, nggak dibuka-buka. Saya cek ternyata masih ada. Nah, ini 2 dirham. Oke. Depan belakang. Beda warna karena ya mungkin beda umurnya, tapi sama. Saya belum bahas detail tentang dinar dirham, kita pembukaan saja. Apa bedanya uang kertas dan uang perak? Apa bedanya fulus dan nukud? Nah, ya. Dalam Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir, nukud itu az-zahab wal fiddah, uang emas dan perak. Sedangkan fulus selain emas dan perak namanya fulus. Dulu dari tembaga ataupun dari tempat semacam ini kertas disebutkan fulus. Yang pertama adalah uang perak ini bisa ditimbang ya, dan wazan, ada karatnya, berapa beratnya dan berapa karatnya, berapa persen kadar daripada peraknya. Emas pun sama, berapa persen karatnya, 24 karat kah, ya kan, atau 9,9999 atau di bawahnya. Perak pun sama seperti itu. Kemudian wazan bisa ditimbang, berapa beratnya. Dalam hal ini 1 dirham terbitan Wakalah Induk Nusantara, berapa beratnya ini? 2,975 gram perak ya, dengan dimensi 25 mm. Kelihatan. Oke. Sementara ini bisakah ditimbang? Ini nggak bisa ditimbang, bro. Itu perbedaan yang pertama. Sementara emas perak bisa ditimbang,
Sementara uang kertas bukan diukur daripada beratnya, tetapi diukur dari nominal yang tertulis dalam uang kertas tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ada karatnya. Nah, berapa persen kadarnya? Ya, kalau emas berapa karat, perak pun berapa, ini akan menentukan harga ketika dilakukan jual beli. Sementara fulus, uang kertas, menggunakan berbagai macam jenis kertas, cuman secara umum tidak mewakili harga kertasnya, ya. Sementara perak sesuai harga yang dikeluarkan, ya kan. Tapi kalau uang kertas hanya beberapa persen saja, ya. Mungkin untuk 50.000 hanya modal berapa rupiah saja, tetapi karena ditulis, ditentukan dengan hukum, kemudian diakui bersama, maka jadilah dia alat tukar. Oke. Kita beralih kepada Al-Quran, Quran surat Yusuf ayat 20, ya. Silakan buka Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa syarahu bitsamanin bakhsin darahima ma'dudah. Ya, bahwa Nabi Yusuf dijual dengan harga yang murah, darahima, beberapa dirham saja. Subhanallah, kalau kita buka tafsir dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Yusuf dijual dengan 20 dirham. Tapi kalau Ikrimah menafsirkan dijual dengan 40 dirham. Kita lupakan bahas masalah Yusufnya, Nabi Yusuf. Kita fokus ke alat tukarnya jual beli. Dalam artian zaman Nabi Yusuf dahulu kala sudah digunakan dirham untuk bertransaksi, membeli seorang budak dengan beberapa dirham saja, ya. Alat tukarnya dirham, ya. Yang dijual belikan adalah budak ketika itu. Berapa harganya? 20 dirham. Dalam artian kalau sekarang ini kurang lebih 80.000 rupiah satu koin dirham, harga Nabi Yusuf, ya, zaman baheula dijual dengan 20 dikali 80.000. Kalau 10 koin 800.000 rupiah, kalau 20 koin berarti berapa kemah? 1,6 juta, ya. Artinya Nabi Yusuf dijual sebagai budak 1,6 juta rupiah. Murah atau murah? Murah sekali, ya. Sekarang pun mohon maaf kalau kita punya pembantu, berapa per bulannya? Sementara ini dibeli hak dia hidupnya seharga 1,6 juta saja, alias 20 koin dirham saja, menurut tafsir Ibnu Mas'ud. Tapi kalau kita pakai ukuran dari Ikrimah, 40 dirham berarti 3,2 juta. Masya Allah, ya. Mas-mas, mbak-mbak semua, maka nanti pun sama. Bagaimana kisah daripada perjalanan mata uang ini, dari mulai dinar atau dirham, kemudian menjadi uang kertas, kemudian menjadi uang plastik, ATM, ya. Kita tinggal gesek, tinggal masukkan ATM-nya, keluar uang, kemudian berubah menjadi kartu kredit. Tidak ada uangnya, bisa beli macam-macam. Kemudian menjadi uang semacam Bitcoin, semacam di komputer saat ini hanya hitungan-hitungan angka saja, ada berapa di layar komputer. Kemudian nanti bahkan sudah ada di beberapa negara hanya chip yang ditempel di tangan, ya kan? Kemudian ditempel, ketahuan nama, KTP nomor sekian, berapa saldonya, ketahuan daripada chip yang nempel di tangan. Inilah sistem ekonomi yang ada sekarang ini. Kemudian nanti akan tiba suatu saat yauma nabtisul batsatal kubra, masyaallah, terjadi dukhon, maka tidak berharga semuanya, uang kertas tak ada harganya, ATM kalian tak akan berfungsi, kemudian kartu kredit pun tak ada berfungsi, bagaimana pula dengan uang yang ada di komputer pun tidak akan berfungsi. Nanti akan kembali menggunakan dinar dan dirham. Masya Allah. Oke, kurang lebih segini dulu saja materi pembuka, supaya teman-teman semua mulai melek, mulai pikirannya, mulai terbuka pikirannya untuk kembali menggunakan dinar dan dirham. Mulailah silakan searching, kemudian cari, ya kan, selamatkan asetnya, jangan sampai terkena inflasi. Saya ulangi lagi bahwa zaman Nabi dulu satu koin dirham ini setara dengan seekor ayam.
sekarang 70.000, 80.000, bisakah membeli seekor ayam? Masih bisa. 1 dirham seekor kambing, sekarang 1 dinar emas seekor kambing ukurannya, sekarang 1 dinar hampir 3 juta lebih. Bisakah 3 juta rupiah membeli seekor kambing? Bisa. Artinya dinar dan dirham zero inflation. Begitu Mas, ya. Tidak ada inflasinya. Sementara uang kertas, Masya Allah, dari mulai 1 dolar, 1 rupiah, 2 rupiah, sekarang 15.000, 16.000, sempat 17.000 rupiah per 1 dolarnya, floating rate. Tidak ada jaminan atas kekuatan mata uang ini. Maka dalam hitungan kecil saja kita akan merasa rugi, ya kan? Dalam hitungan jutaan saja, tadinya sekian 1 juta, berapa dolar, setelah mengalami inflasi, semakin tidak berharga, uang kertas akan menjadi kertas. Dan Zimbabwe, kemudian Argentina, Italia pernah mengalami hyperinflation, inflasi yang luar biasa sehingga tidak ada harga. Sementara uang dinar dirham, subhanallah. Yang terakhir kali kami sampaikan, ketika ini tertanam di dalam tanah, kemudian di tempat manapun juga, insya Allah tidak akan rusak, ya, karena perak, dinar atau emas rusak, tidak akan rusak. Sementara kalau ini kena basah, kalau ini kena air, tertanam di dalam tanah, maka akan rusak. Ketika rusak, sobek saja, apalagi hilang warnanya, tertimbun tanah, maka tidak akan ada harganya. Sementara dinar dan dirham akan terus abadi selama-lamanya. Masya Allah, silakan renungkan dan kemudian mulai berpikir, ya, bagaimana aset umat Islam kembali ke dinar dan dirham. Insya Allah lebih selamat dan lebih aman, lebih tenang ke dalam hati kita semua. Demikian kajian ini, semoga ada hikmahnya. Apabila merasakan kebaikannya, silakan klik like, subscribe. Alhamdulillah, semakin banyak manfaatnya buat umat Islam, khususnya buat kawan-kawan saya di Jakarta, Banten, Pekanbaru, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Silakan pilih mau uang kertas atau kembali ke dinar dan dirham.